materi yang kedua, masih membahas sholat Jumat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mas'alatul istikhlaf. Ini adalah penjelasan tentang masalah istikhlaf. Istikhlaf itu dari kata kha, lam dan fa, pengganti. Istikhlaf berarti pengganti imam, menggantikan posisi imam. Jadi ketika sedang sholat, lalu tiba-tiba imam keluar dari sholat karena dia hadas. Ini bagaimana jamaahnya? Apakah sholat sendirian? Apakah boleh ada yang menggantikan imam? Yang menggantikan ini apakah harus dari makmum yang di belakang imam, atau boleh orang lain yang dari tadi belum ikut jamaah dengan imam? Ini dibahas di sini, masalah istikhlaf. Jadi istikhlaf artinya apa istikhlaf? Ya, menggantikan imam, posisi imam. Imam apa di sini? Imam sholatnya, bukan imam samudra. Istikhlaf, idza kharajal imamu minas sholati, apabila imam telah keluar dari sholat. Keluar dari sholat maknanya berarti imam ini keluar dari posisinya sebagai seorang imam, dari tanggung jawabnya sebagai seorang imam. Dia keluar. Kenapa keluar? Ya karena dia hadas misalnya ya, atau dia ingat dia punya hadas, atau dia ingat di pakaiannya ada najis misalnya. Artinya dia keluar dari sholat. Fayajuzu, maka boleh ayyastakhlifa rajulan, imam meminta kepada seseorang atau menyuruh seseorang untuk menggantikannya, yutimu sholatahu, menyempurnakan sholat. Jadi imam ya, ketika sedang mengimami sholat, kemudian tiba-tiba dia hadas atau dia teringat bahwa pakaian yang dia kenakan itu ada najisnya yang tidak dimaaf, atau dia ingat dia sedang punya hadas misalnya. Nah, imam keluar dari sholat, nah imam ini boleh menyuruh atau memerintahkan seorang laki-laki ya, seseorang untuk menggantikan posisinya, menyempurnakan dan meneruskan sholat. Si pengganti ini yang meneruskan imam disebutnya khalifah. Khalifah. Jadi pengganti imam disebutnya khalifah. Jadi ada imam, ada khalifah. Ada istikhlaf, istilah menggantikan posisi imam. Si pengganti namanya khalifah. Maka setelah Nabi wafat ya, ada khalifah Abu Bakar. Artinya yang menggantikan Nabi SAW, bukan menggantikan posisi kenabian, tidak, menggantikan sebagai pemimpin umat Islam, begitu. Karena kita memang dituntut harus memiliki seorang pemimpin. Jangankan sebuah negara, 3 orang berjalan saja ke suatu tempat musafir misalnya, salah satu harus dituntut jadi pemimpin. Ya, harus ada imam, ada pemimpin. Apalagi suatu negara ataupun suatu daerah yang besar. Walahu halatani. Nah, masalah istikhlaf ini ada 2 ya, ada 2 kasus ya. Pertama di dalam sholat Jumat, yang kedua di selain sholat Jumat. Karena hukumnya berbeda ya. Menggantikan posisi imam di dalam sholat Jumat bagaimana, menggantikan imam ya di selain sholat Jumat bagaimana hukumnya, ini berbeda, tidak sama. Pertama dibahas adalah istikhlaf di dalam sholat Jumat, menggantikan posisi imam di dalam sholat Jumat. Itu ada 3 model. Yang pertama al-istikhlaf fil khutbah, menggantikan khatib di dalam khutbah ya. Hukumnya adalah sah. Jadi seandainya khatib lagi khutbah, misalnya dia sedang menyampaikan khutbah, ya, lagi lagi semangatnya dia menyampaikan nasihat di dalam khutbahnya, tiba-tiba khatib ini hadas.
Dia tidak boleh berdusta terhadap dirinya sendiri. Dia turun dari mimbar. Kenapa? Karena kan salah satu syarat daripada khutbah harus dalam keadaan suci si khatib itu, baik suci dari hadas kecil atau hadas besar atau hadas najis. Ya. Ketika si khatib ini sedang semangat menyampaikan khutbah, lagi semangatnya menyampaikan khutbah, ya tiba-tiba dia hadas, khatib turun. Nah, bolehkah salah seorang ini menggantikan posisi khatib? Jawabannya adalah sah dan boleh. Dengan syarat khalifah tersebut ayyakuna qad sami'a ma madha minal arkani, telah mendengarkan rukun-rukun yang sudah lewat. Misalnya si khatib ini sudah menyampaikan 4 rukun khutbah. Hamdalah, sholawat, wasiat taqwa, baca ayat. Alhamdulillahirabbil alamin, terus sholawat, wasiat taqwa sampai ayat. Kemudian si khatib ini hadas. Dia turun dari mimbar, dia keluar. Nih yang menggantikan si khatib adalah makmum ataupun hadirin yang di bawah yang telah mendengar 4 rukun khutbah yang telah disampaikan si khatib. Jadi ketika si khatib menyampaikan hamdalah, dia dengar. Ketika khatib menyampaikan salawat, dia dengar. Ketika khatib menyampaikan wasiat taqwa, dia dengar. Ketika khatib menyampaikan ayat Quran, dia dengar. Nah, ini boleh nih dia naik ke atas dan melanjutkan khutbah si khatib tadi. Melanjutkan. Jadi kalau itu misal terjadi pada duduk di antara 2 khutbah, ya berarti dia sudah mendengar rukun-rukun khutbah di khutbah pertama. Dia tinggal lanjut nanti khutbah yang kedua. Begitu. Jadi nggak boleh sembarangan orang. Jadi harus orang yang sudah mendengar rukun yang sudah disampaikan, rukun khutbah yang sudah disampaikan si khatib. Begitu. Berarti dari awalnya harus dengar, nggak boleh kalau yang tidur, ustadznya tidur misalnya nih, khatibnya turun hadas. Ada mau nih, khatibnya turun. Nggak boleh nyelonong aja dia ke atas. Ini kan tidur ini nggak dengerin rukun khutbah. Ya, jadi harus ya dengerin rukun khutbah yang telah dibacakan oleh imam. Dialah yang boleh menggantikan posisi si khatib itu. Ya. Jadi yang di depan itu ya harus siap-siap tuh. Ya. Kalau khatibnya hadas tapi jarang kejadiannya, jarang kejadian. Mungkin jarang kejadian emang nggak pernah ada khatib yang hadas, atau mungkin yang hadas tapi tidak turun. Nah, ya ketimbang dia mungkin malu, akhirnya dia diterusin. Apalagi panggilan ya. Ya, apalagi panggilan daripada nanggung malu, aduh masya Allah. Ngomongin masalah panggilan khutbah itu ya, kalau dengerin ceramahnya almarhum Abu Ya'uti kan serem. Haram pokoknya. Baik. Haram-haram pengen dibayar gitu, kalau panggilan nggak dibayar nggak apa-apa. Tapi kira-kira mau datang kalau nggak ada biasanya? Kayaknya datang ya. Ya. Kemudian yang kedua, insyaallah ya. Al-istikhlafu bainal khutbati was shalah, menggantikan imam antara khutbah dan salat. Jadi khutbah selesai, salat Jumat belum dimulai. Ini imamnya hadas. Ya. Yasihu bi syarti sima'il khalifati jami'al arkan. Sah menggantikan imam dengan syarat si khalifah ini mendengar semua rukun khutbah. Nah ini polemik juga. Sebagian masjid kadang khatib dan imamnya beda. Ya kan? Sebagian masjid khatib dan imamnya beda. Khatib fulan bin fulan, imamnya fulan bin fulan beda. Nah, ini yang akan mengimami salat, berarti kan dia statusnya menggantikan posisi imam kan? Kan yang harusnya mah sepaket, khatib fulan bin fulan, imam fulan bin fulan juga, sepaket itu, nyambung. Harusnya mah. Nah, ternyata si khatib ini nggak jadi imam. Yang jadi imam orang lain. Nah, orang lain yang mengimami sholat Jumat ini harus mendengar semua rukun khutbah yang sudah disampaikan oleh khatib di 2 khutbahnya itu. Berarti jangan tidur nih tugas imam nih. Yang demikian pun kadang-kadang ya meskipun dengar juga makruh, padahal ya sebagian mengatakan makruh.
Sebagian ada yang mengatakan khilaful aula juga. Ya, tapi tetap sah, ya, tetap sah. Jadi yang penting supaya sah itu yang menggantikan si imam di dalam sholat ini ya, kan penggantiannya antara khutbah dan sholat. Tadi khutbah selesai, sholat belum dimulai kan. Nah ini syaratnya yang menggantikan ini harus apa? Telah mendengar semua rukun khutbah. Dari khutbah 1 sampai khutbah yang kedua. Dan jangan tidur, apalagi telat datangnya. Iya. Datangnya telat, imam Ustadz Anu, khotib Ustadz Anu. Imamnya telat datang, udah nyampe masjid, ternyata khutbah selesai. Ya lodong aja jadi imam. Kenapa? Kalau udah jadi imam ya, di jadwalnya dapat ini panggilan kalau macam. Itulah polemik yang terjadi. Insyaallah. Kemudian istikhlaf di dalam sholat, menggantikan imam di dalam sholat Jumat ya, bukan sholat yang lain. Nanti bahasannya beda. Bagi khalifah di dalam menggantikan imam di dalam sholat Jumatnya ada 4 keadaan. Yang pertama, ayyakuna qabla iqtida'il khalifati bil imam. Menggantikan imam sebelum si khalifah mengikuti imam. Artinya sebelum si khalifah menjadi makmum ya. Ini hukumnya tidak boleh menggantikan. Misal imam di dalam salat Jumat sudah takbir, Allahu akbar, Bismillahirrahmanirrahim, batal keluar. Ini ada di belakang nih, dia belum takbir. Nah, berarti kan dia belum ngikuti imam toh. Ini nggak boleh nyelonong gantiin si imam, nggak boleh. Ya, paham? Jadi si khalifah ini kalau dia belum mengikuti imam, artinya belum takbir ya, ikut sholat berjamaah, imam keluar dari sholat. Ini si khalifah kalau belum mengikuti imam dari awal, maka hukumnya dia tidak boleh menjadi khalifah, nggak boleh jadi imam, nggak boleh maju menggantikan si imam, nggak boleh. Baik. Faidah stakhlafal imamu muqtadiyan bihi qabla khurujihi aw taqaddama binafsihi fazaka wa ila lazimal ma'mumina taqdimu wahidin wa yalzamuhu taqaddumu in dhanna tawakula wa la yushtaratu fil khalifati huna sima'uhu lil khutbati. Nah, kita langsung yang kedua. Ayakuna ba'da tidaihi fi qiyami rakaatil ula aw fi ruku'iha. Menggantikan imam setelah si khalifah mengikuti imam pada rakaat yang pertama, ya, pada posisi berdiri di rakaat yang pertama, atau fi ruku'iha, pada saat ruku di rakaat pertama. Fayashihul istikhlafu, maka hukumnya sah menggantikan imam. Wa tahsululahul jum'atu, dan hasil salat Jumat bagi si khalifah, walil qaumil musallin, dan bagi jamaah yang di belakang bagi makmum. Si khalifah yang kondisi kedua menggantikan imam setelah ia mengikuti imam pada berdiri di rakaat yang pertama. Jadi pada rakaat yang pertama, atau pada saat ruku di rakaat yang pertama. Misalnya si imam Allahu Akbar takbir, misalnya baca surat, kemudian baca Fatihah, baca surat, lalu hadas. Ini si khalifah, si imam, ya si imam yang di belakang ya, yang di belakang nih. Ketika imam itu hadas, dia ini dari awal sudah memang takbir, sudah jamaah dengan imam. Jadi sudah ngikutin dari awal tuh, ya. Kemudian ketika imam hadas, dia boleh langsung masuk, maju ke depan. Hukumnya sah. Yang menggantikan imam dapat sholat Jumat, makmum semuanya dapat juga sholat Jumat. Si makmum yang di belakang tidak perlu kembali mengulangi niat jamaahnya, nggak perlu, ya. Atau ini kejadian pada saat ruku misalnya, ya. Imam ruku, si makmum semuanya ruku. Di dalam ruku ini imam keluar karena hadas.
Makmum yang di belakang ini satu orang maju, kemudian bangun, melanjutkan sholat, menggantikan imam. Hukumnya sah. Asalkan yang maju ini, yang menjadi khalifah ini, dari awal memang sudah mengikuti imam. Jadi menjadi khalifah, yang menjadi pengganti imam, setelah dia terlebih dahulu jadi makmum daripada si imam itu. Begitu. Ya. Bedakan dengan yang pertama, kalau pertama kan belum jadi makmum. Begitu. Kondisi yang ketiga, ayakuna ba'da tidaihi, menggantikan imam setelah si khalifah bermakmum kepada imam. Wa ba'da ruku'i rakaatil ula, setelah ruku di rakaat yang pertama. Walau fi i'tidaliha, meskipun pada i'tidal rakaat yang pertama. Fayahrumu alaihi, ini hukumnya haram. Kondisi yang ketiga, ya biar mudah saja, imam nih udah bangun dari rakaat yang pertama, dari ruku rakaat yang pertama, sudah bangun. Nih orang datang nih, ikut jamaah di situ. Ikut jamaah. Berarti dia ini sekarang mengikuti imam. Cuman mengikuti imamnya setelah apa? Setelah imam bangun dari ruku rakaat pertama. Ini kan kalau dalam bab sholat jamaah, ini si makmum yang model kayak gini belum dapat satu rakaat. Karena imam sudah bangun dari ruku rakaat pertama. Misal pada i'tidal misalnya, atau di sujud yang pertama. Nah, makmum yang masbuk ini, ketika si imam hadas lalu keluar dari posisi imam, dia tidak boleh maju ke depan menggantikan posisi imam. Haram hukumnya. Kenapa haram? Nah, ingat pembahasan yang sudah kelewat. Salah satu syarat daripada sholat Jumat harus dilaksanakan berjamaah bersama imam. Ya, harus dilaksanakan berjamaah bersama imam di rakaat pertama. Paham? Baik. Nah, sekarang nih orang yang masbuk tadi, dia kan belum menemukan satu rakaat dengan imam. Kalau dia maju jadi khalifah, berarti dia sama seperti tidak melaksanakan sholat Jumat. Kenapa? Karena kan sholat Jumat harus berjamaah bersama imam di rakaat ini kan belum dapat satu rakaat ini. Belum dapat satu rakaat. Maka ini orang nggak boleh jadi imam. Nggak boleh menggantikan si imam. Li'annahu yufawwitu bizalikal jum'ata ala nafsi. Sebab kalau orang yang masbuk tadi, masbuk di rakaat pertama, cuman imam sudah bangun dari ruku rakaat pertama, maka dia kan nggak dapat satu rakaat. Ini kalau dia maju menggantikan imam, karena imamnya keluar, dia telah menghilangkan sholat Jumat bagi dirinya sendiri. Dia sama seperti meninggalkan Jumat bagi dirinya sendiri. Nah, dia kan sholat Jumat. Kan sholat Jumat harus berjamaah. Bersama dengan imam di rakaat pertama. Dia kan belum rakaat pertama dengan imam. Begitu. Terus siapa dong yang maju? Yang maju ke depan itu adalah siapa? Makmum yang ikut di rakaat pertama dengan imam, yang dapat satu rakaat dengan imam tadi itu. Orang lain jangan dia yang maju. Meskipun yang ini yang masuknya ustadz kiai misalnya, jangan ya. Meskipun yang awam ngikuti rakaat pertama ya, meskipun awam udah maju. Daripada ustadz kiai tapi dia masuk, jangan menggantikan si imam. Paham? Begitu. Tapi kayaknya juga nggak bakal kejadian. Kenapa? Yang masbukan di mana? Di belakang. Ini mau gantiin nyelonong orang ngelewatin berapa baris. Tapi kan bisa juga nih ada kemungkinan misalnya nih di rakaat pertama tuh ada renggang tuh. Nih orang datang masbuk lewat jendela, langsung duduk atau berdiri di rakaat di saf yang kosong itu. Bisa aja sih ya. Bisa aja.
Baik, itu yang ketiga. Yang keempat, ayyaqa'a ba'da an adraka ruku'ar rak'atis tsaniyati wa sajadataiha. Menggantikan imam setelah si khalifah ini menemukan ruku rakaat yang kedua dan kedua sujudnya. Fastakhlafahu fi tasyahudi. Lalu pada saat imam bertasyahud, imam keluar. Si yang menemukan ruku rakaat kedua dan dua sujud di rakaat kedua ini maju menggantikan posisi imam. Kata Imam Ibnu Hajar, dia tidak mendapatkan Jumat, akan tetapi dia wajib menyempurnakan sholat zuhur. Misalnya, ada orang masbuk lagi, masbuk, ya, masbuknya di rakaat kedua, dia menemukan ruku rakaat yang kedua, Artinya dia, imam lagi ruku nih, dia datang, ikut ruku. Imam iktidal ikut iktidal. Sampai dua sujud di rakaat kedua dia ikut dengan imam. Pada saat tasyahud imam keluar. Nah ini orang nih yang tadi datangnya masbuk, statusnya dapat satu rakaat enggak? Dapat satu rakaat kan dapat ruku tuh. Dapat satu rakaat? Belum. Kenapa? Karena dikatakan dapat satu rakaat kalau sampai salam bersama dengan imam. Ini kan imamnya belum salam, keburu hadas imamnya. Maka dia ini orang kalau jadi khalifah nanti dia wajib menyempurnakan duhur menjadi Jumat menjadi duhur. Ya. Jadi jangan nambahnya satu tapi nambahnya tiga tuh. Ya. Kan yang bingung nanti maum di belakang. Loh gimana ini? Kita mah salam dia malah bangun. Nah, ini yang repot. Tapi kata Imam Romli dan Imam Khatib Asy-Syarbini, ini hukumnya boleh dan si khalifah ini cukup menambah satu rakaat saja. Jadi ya ilustrasinya dia menemukan rakaat yang kedua. Imam lagi ruku di rakaat yang kedua. Dia datang ikut ruku. Imam iktidal ikut iktidal terus. Imam sujud ikut sujud. Duduk ikut, sujud lagi ikut. Imam tasyahud, dia tasyahud. Ketika imam tasyahud, dia keluar nih imam nih. Si yang masbuk tadi maju ke depan. Cuman cara ngebayangin gimana majunya itu. Kan lagi duduk itu. Ya bisa aja lah pakai tangan gini mungkin. Bisa aja kan gitu. Yang penting kan lebih depan daripada makmum yang lain. Begitu. Nggak mesti di tempatnya imam di depan. Yang penting lebih depan aja gitu. Makmum yang lain di belakang dia. Nah, ketika nanti waktunya salam, nih yang khalifah ini menambah berapa? 3 rakaat. Ya, dia bangun nambah 3. Tapi kata Imam Ramli Ibnu Hajar cukup nambah 1 rakaat. Kan yang jadi masalah siapa? Makmum yang lain. Gimana salat kita ini? Nunggu apa gimana? Nah ini, ya. Polemik. Maka lebih utama ya itu aja yang beres itu yang jadi khalifah itu yang dari awal ngikut imam selesai udah. Ya. Dari awal takbir ngikut imam. Di mana-mana imam hadas, dia menggantikan, tinggal lanjutin aja, selesai. Ini masalah yang disebutkan tadi ini polemik yang mungkin jarang terjadi. Kenapa? Karena yang masbuk ini kan jarang menggantikan posisi imam, sebab posisi dia pun pasti ada di belakang. Karena kan Jumatan bukan kayak sholat jamaah biasa, pasti kan jamaahnya banyak, nggak mungkin masuk dari depan, kan begitu. Iya. Jadi kesimpulannya itu aja. Jadi yang menjadi khalifah itu yang dari awal ikut jamaah bersama imam. Ya. Itu kalau di dalam sholat Jumat. Bagaimana kalau bukan sholat Jumat, di sholat-sholat yang lain? Al-istighlafu fi ghairil jumu'ati lahu halatan. Menggantikan imam di selain sholat Jumat ada 2 kondisi. Yang pertama, ayastakhlifa ba'da hadatsil imam. Menggantikan imam setelah imam hadas. Jawabannya diperinci.
Yang pertama, ilam yukhalifil khalifatul imama fi tartibi sholatihi fayajuzu. Jika sang khalifah ini tidak berbeda dengan imam di dalam rangkaian sholatnya, di dalam susunan sholatnya, maka hukumnya boleh, ya, seperti di rakaat pertama dan rakaat yang ketiga, begitu. Menggantikan imam setelah hadatnya imam. Si khalifah ini boleh menggantikan imam, begitu, asalkan sholatnya dia dengan sholatnya imam sama urutannya, susunannya, caranya, seperti rakaat pertama dengan rakaat ketiga. Ini kan pasti sama, ya. Misalnya nih, imam di rakaat pertama hadas, ya. Ini khalifah belum jadi makmum nih, ya. Dia maju ke depan menggantikan posisi imam. Imam hadas di rakaat pertama, dia khalifah kan baru mau sholat nih, otomatis kan dia pun rakaat pertama, kan sama berarti. Paham? Ini boleh. Atau imam hadas di rakaat ketiga. Pada saat imam bangun, ya, di rakaat ketiga yang sholat 4 rakaat. Itu kan sama kayak rakaat pertama. Kalau rakaat ketiga di sholat yang 4 rakaat. Di rakaat ketiga pada saat berdiri imam hadas. Ada orang masuk gantikin imam. Ini bukan makmum. Ini hukumnya boleh. Kenapa? Karena imam hadas di rakaat ketiga. Ini orang baru masuk. Dia kan rakaatnya pertama. Rakaat pertama dengan rakaat ketiga kan sama prakteknya. Ini hukumnya boleh, ya, boleh. Bagaimana makmumnya nih? Apakah mengulangi niat jadi makmum atau tidak? Tidak jadi soal. Mengulangi niat jadi makmum boleh, tidak pun tidak jadi soal. Begitu. Hah? Yang mana? Oh iya, tergantung. Kalau di rakaat pertama kan nggak nambah berarti. Tapi kalau di rakaat ketiga nambah. Makmum gimana nih makmum? Nah itu nanti makmum itu nanti solusinya 2, nunggu atau mufarokoh. Nah, jadi ketika misalnya gantiin di rakaat yang ketiga nih, sholat duhur ya misalnya ya, di imam misalnya khalifah nih baru dapat 2 rakaat, kan nambah 2 tuh. Nah si makmum gimana? Makmum ketika di rakaat yang terakhir pas imam berdiri, dia posisinya 2 pilihan. 1, nunggu, panjangin baca tasahudnya. Udah baca doa apa kek. Kalau nggak mau nunggu, niat mufarokoh, salam duluan. Gitu. Niat mufarokoh, salam duluan. Yang kedua, wa in khalafal khalifatul imama fi tartibi sholatihi fayajuzu in jaddadal ma'mumuna niyatal qudwati. Jika khalifah berbeda dengan imam di dalam susunan sholatnya, maka hukumnya boleh orang tersebut jadi khalifah jika makmum memperbaharui niat jadi makmumnya, memperbaharui niat jamaahnya. Misalnya si imam keluar di rakaat kedua atau di rakaat ketiga salat maghrib atau rakaat keempat salat yang 4 rakaat. Ini si khalifah yang susunan salatnya berbeda dengan imam. Misalnya dia baru mau salat, imam hadasnya di rakaat kedua. Nah harusnya makan di rakaat kedua tasyahud awal. Sedangkan ini kan khalifah rakaat pertama. Hukumnya gimana? Boleh, asalkan makmum yang di belakang memperbaharui niat jadi makmumnya. Ya, memperbaharui niat jadi makmum. Kalau tidak, hukumnya tidak boleh. Tapi kan yang namanya urusan niat mah di mana? Di hati, nggak ada yang tahu. Ya berarti mending jangan aja, udah. Kenapa? Kan nggak tahu urusan hati mah. Kan begitu. Ya. Tapi itu jarang terjadi lah. Kenapa? Oh masa iya orang tadi yang nggak ikut jamaah tiba-tiba nyelonong aja nggak di imam. Kan biasanya mah yang ikut jamaah kan di belakang gitu. Nah, ini bagaimana nih, ada ya perincian yang keduanya. Ini perincian yang pertama tadi, si khalifah menggantikan imam setelah imam hadas. Artinya dia orang ini belum berjamaah dengan si imam. Nah,
Perincian yang kedua, ayyaqtadiyal khalifatu bil imami qabla hadasi. Si khalifah ini sudah jadi makmum sebelum imam hadas. Faya juzu mutlaqan, hukumnya boleh menggantikan secara mutlak. Artinya secara mutlak mau susunan sholat dia sama dengan imam atau tidak sama, tetap hukumnya boleh. Sebab dari awal dia sudah jadi makmum. Artinya mau itu makmum masbuk atau bukan masbuk boleh menggantikan imam. Begitu. Kalau makmumnya tidak masbuk jelas. Ya, misal di awal sudah ngikut imam, di rakaat ketiga imam hadas, dia tinggal maju, lanjutin sholatnya. Begitu. Kalau misalnya imamnya batal di rakaat keempat, dia dari awal sudah ikut, maju tinggal terusin. Yang jadi masalah gimana kalau si imamnya batal di rakaat keempat, sedangkan yang menggantikan makmum masbuk baru rakaat pertama. Kok bisa gitu ada di depan? Ya mungkin jamaahnya cuma dikit, ada 10 orang doang. Di rakaat terakhir, rakaat keempat, imam hadas. Ini makmum masbuk yang baru ngikut di rakaat yang keempat itu. Misal imam hadasnya pada saat i'tidal di rakaat keempat. Makmum masbuk nih yang ikut di rakaat keempat, ya ketika imam masih berdiri dia ikut, imam ruku dia ikut ruku, imam i'tidal ikut i'tidal imam hadas. Ini makmum yang masbuk nih boleh nggak menggantikan? Boleh kan? Karena dari awal dia sudah ngikuti imam, sudah jadi makmum, boleh. Cuma kan yang jadi masalah apa? Imam kan rakaatnya keempat, dia mah rakaatnya kan baru mau satu, harusnya makan tasyahud dia mah bangun, boleh nggak? Boleh. Meskipun makmum yang lain tidak memperbaharui niat jamaahnya, niat makmumnya. Cuman ya itu kalau yang nggak ngaji, ketika si yang menggantikan ini bangun, yang ketiga yang lain kan tasyahud ya harusnya kan selesai sholat. Ini bagaimana nih? Tadi solusinya nunggu atau niat mufaroqah. Jadi tahu diri lah kalau masuk jangan jadi pengganti. Yang dari awal aja udah. Begitu. Wa inna ma yajuzul istikhlafu idza lam yanfaridil ma'mumuna bi ruknin walau qauliyan. Perhatikan ini terakhir. Boleh menggantikan imam dengan syarat makmum belum munfarid. Ya, belum artinya melanjutkan sholatnya sendiri. Meskipun rukunnya rukun qauli satu saja. Artinya gini, ketika imam hadas misalnya, ya, imam hadas. Hadas pada saat imam setelah membaca Al-Fatihah. Waladdallin, amin. Imam hadas keluar. Buru-buru gantiin tuh. Jangan sampai makmum yang lain itu keburu baca Fatihah. Kalau keburu baca Fatihah, pada saat posisi imam tidak ada, berarti kan makmum sudah sendiri-sendiri melanjutkan sholat. Tidak boleh ada yang menggantikan. Ya. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, amin. Makmum baca Fatihah kan nih. Ini harus langsung buru satu orang gantiin. Satu orang gantiin maju ke depan nih. Kalau pada diam aja nih, kan masing-masing maju baca Fatihah nih. Makmum udah pada baca Fatihah, baru seorang ada yang maju, nggak boleh. Iya, kenapa? Karena ketika si makmum ini masing-masing melanjutkan rukun sholatnya sendiri-sendiri, itu kan udah keluar dari jamaah berarti selesai. Iya, jadi ya otomatis, ya. Yang penting satu rukun sudah terlewati, tapi kalau belum terlewati nggak apa-apa. Apalagi kalau rukunnya seperti rukun ruku misalnya, imam minal jinnati wan nas. Keluar imam nih, batal sholatnya. Ini makmum pada ruku, i'tidal sendiri. Nah ini udah sholatnya masing-masing udah. Iya, munfarid udah tuh. Nggak boleh itu ada yang menggantikan. Kenapa? Karena makmum sudah melanjutkan sholatnya sendiri.
Berarti harusnya mah langsung tuh imam keluar langsung maju, selangkah ke nerusin. Gitu. Paham? Repot kan? Imtana'a wa illa imtana'a fil jum'ati mutlaqan wa fi ghairiha bi ghairi niyati tidak. Nah, kalau dalam sholat Jumat tidak boleh. Artinya kalau kejadian yang kayak tadi udah terusin masing-masing. Tapi kalau selain sholat Jumat boleh dengan catatan makmum yang lain itu yang sudah melanjutkan rukun sholat sendiri kembali niat dalam hati sholat jamaah. Paham? Misalnya nih, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Imam keluar. Ini makmum nih. 10 orang misalnya baca Fatihah masing-masing. Udah pada beres baca Fatihah misalnya nih ya, satu orang gantiin. Ini hukumnya tidak boleh. Kecuali nih makmum yang sudah melanjutkan Fatihah sendiri tadi itu kembali dalam hatinya niat jadi makmum. Dalam hati saya niat jadi makmum karena Allah Ta'ala. Boleh lanjut. Tapi kalau nggak gitu nggak boleh. Ini kan kalau nggak ngajar repot ini. Ya, yang ngaji aja masih mikir-mikir nanti dulu nih. Harus dibaca lagi nih. Nah, makanya saya kasih terjemahnya biar nanti dibaca-baca lagi ya, biar kadang belum paham dibaca-baca lagi begitu. Baca-baca lagi. Nanti kalau ada yang belum paham tanyakan lagi nggak apa-apa. Silakan dibaca-baca nanti di rumahnya. Masih ada yang belum paham nanti ditanyakan lagi insyaallah. Kita bahasnya nggak apa-apa, nggak mesti lanjut terus, yang penting paham ya, yang penting paham. Kalau masih belum paham apa diulangi lagi nanti insyaallah. Silakan ada yang bertanya. Waalaikumsalam.